Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara memasukkan PC Windows virtual yang sudah kita install di VirtualBox ke GNS3 dan kemudian bagaimana caranya menggunakan atau menghubungkannya dengan router virtual ya, router MikroTik virtual. Nah, ini untuk mesin yang sudah terinstall, kemudian kita buka GNS-nya. Nah, di GNS ini sudah terbuka untuk lembar kerjanya ya, putih aktif seperti ini. Jadi kita seperti ketika kita memasukkan router ya sebenarnya. Jadi edit, preference, kemudian kita ke VirtualBox. Nah, di sini ini kita pernah memasukkan 1 2 3, ada historinya ya, router 1 2 3, kemudian kita klik new berarti ya, new. Nah, kemudian di VM list-nya kita pilih yang Windows. Jadi konsepnya itu ya seperti router. Jadi satu PC ini ya satu perangkat. Kalau kita membutuhkan 2 PC Windows ya bisa di cloning dulu gitu ya. Windows-nya nanti. Ini kita masukkan saja PC 1 Windows, kemudian di finish. Nah, ini sudah ada ya. Untuk adapternya bisa kita tambah, untuk format ini ya bisa kita edit juga. Adapternya bisa kita tambah kalau misalnya kita mau PC-nya itu punya 2 adapter atau lebih gitu. Dan formatnya juga kalau 0 gini nanti hitungannya dari 0. Kalau misalnya kita ubah jadi port 1, nanti hitungan Ethernet-nya dari 1 ya. Coba kita oke dulu. Nah, ini ya, jadi dari port 1. Lalu untuk simbol di sini ya bisa kita ganti juga. Nah, kita bisa mendownload di internet ya untuk simbol-simbol di GNS kalau pengen simbolnya tidak default. Defaultnya kan dari sini sampai sini ya. Nah, misalnya sebentar saya tunjukkan. Nah, bisa kita cari di GitHub ya. Biasanya saya mencarinya di GitHub, kemudian di dalam search-nya saya tulis seperti ini, pakai bahasa Inggris ya. Jadi pakai Y, simbol GNS3, enter. Nah, di sini ada banyak pilihan icon-icon ya. Nah, misalnya ini. Nah, di sini ada pilihannya banyak. Saya menggunakan ini yang Windows, kita download saja. Nah, nanti tinggal, ini Windows seperti ini, terus kita download filenya. Nah, seperti itu bisa, nanti filenya bisa kita masukkan di sini ya. Jadi kita pilih custom, browse, terus tadi di download. Nah, ini bisa kita masukkan. Karena saya sudah masukkannya sebenarnya, jadi tinggal saya gunakan saja untuk icon, tapi itu hanya simbol saja ya. Jadi kalau misalnya kita mau menggunakan yang ada di library defaultnya ya nggak apa-apa, nggak masalah. Misalnya kita menggunakan yang ada di klasik atau ini kan PC ya, jadi nggak diubah juga nggak apa-apa gitu. Nah, kalau saya kan tadi di sini ya, di custom. Nah, sini Windows, saya gunakan ini. Oke, nah nanti ikonnya berubah jadi seperti ini ya, agak berbeda dengan yang virtual PC yang ada dari GNS gitu. Kita oke saja. Lalu di sini kita lihat di pilihan perangkatnya, nah sudah ada ya. Nah, ini coba saya mau menghubungkan dengan router 1. Nah, seperti ini. Nah, sama kalau mau pasangin kabel, kita harus ubah dulu menjadi not attached ya. Jadi ini udah not attached, kemudian router 1 juga not attached. Nah, oke, kalau sudah not attached itu bisa kita pasangin kabel. Nah, seperti ini. Nah, ketika mau dinyalakan supaya bisa terhubung, karena ini keduanya adalah mesin virtual, jadi untuk menghubungkan antara mesin virtual satu dengan yang lainnya tuh adapternya attach to-nya adalah ini internal network.
Jadi kita ubah menjadi internal network. Nah, jangan lupa kabel connected-nya dipastikan cek allow all. Nah, yang sini juga yang PC-nya kita ubah menjadi internal network supaya bisa connect gitu ya. Nah, kabel connected-nya dicek juga. Lalu kita oke. Kalau sudah internal network bisa kita nyalakan ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Jadi tadi kan settingan PC Windows-nya kan 1,8an ya RAM-nya ya. Padahal di laptop saya ini RAM yang tersisa hanya nggak sampai 500 MB gitu. Jadi nanti bakal sangat-sangat lemot ya untuk PC Windows-nya itu sendiri gitu. Tapi nggak apa-apa, kita tunjukkan saja. Nah, ini sudah mulai nyala ya untuk PC Windows virtualnya. Kita tunggu. Nah, ini sudah mulai nyala dan kalau routernya sendiri sudah menyala ya. Jadi kita coba masuk ke routernya, password 123. Nah, ini sudah kita bisa masuk ke routernya. Tapi kita ini mencoba untuk mengkonfig router 1 ini di Windows virtual ya. Jadi nanti Winbox-nya kita buka di PC 1 yang virtual ini. Nah, kita tunggu dulu sampai bisa digunakan ya. Ini sudah mulai menyala. Nah, agak lama bootingnya memang. Kenapa? Karena tadi bisa dilihat ya informasinya di GNS RAM-nya sebenarnya kurang ya untuk menyalakan ini Windows virtual. Ya, ini sudah nyala ya untuk komputernya. Meskipun masih belum benar-benar selesai ya bootingnya ya, masih loading-loading. Kita tunggu lagi dulu. Nah, ini sudah mulai muncul icon-iconnya yang ada di taskbar di bawah ya. Nah, ini sudah bisa digunakan, sudah siap. Di sini bisa kita lihat ya, jadi internetnya mati karena tidak posisi NAT ya, jadi memang nggak ada internetnya. Nah, ini saya sudah mendownload dan menginstal Winbox. Winbox memang tidak perlu diinstal ya, cuma tinggal yang ada di Explorer-nya. Saya tunjukkan file Explorer. Jadi saya sudah mendownload untuk Winbox-nya, pas saat saya download itu adapternya saya ubah menjadi NAT supaya bisa mendapatkan internet dari laptop fisik tempat virtual box-nya diinstal. Bisa kita tunjukkan dulu. Nah, di bagian download sudah ada ya Winbox. Winbox tidak perlu diinstal, hanya perlu diekstrak. Nanti muncul bisa langsung digunakan Winbox-nya. Ini sudah saya taruh di desktop supaya mudah diakses. Nah, ini tinggal saya klik Winbox-nya. Jadi posisinya ini kan tadi nyambung ya, dari router 1 nyambung ke PC Windows. Nah, nanti kita akan membuka atau mengkonfigurasi router 1 ini di mesin virtual Winbox ini. Oke, ini kita nyalakan dulu untuk Winbox-nya. Ya, bisa dilihat ya, not responding tadi agak lama. Nah, ini ya, jadi sudah connect ya berarti ya. Bisa langsung kita masuk. Passwordnya 123 untuk router 1. Lalu connect. Belum bisa connect ya. Coba kita try now. Nah, ini sudah bisa masuk ya. Apa namanya? Oh, oke. Kabelnya masih belum stabil. Coba kita coba connect lagi.
Oke ini ya, kita tunggu apakah nah kabelnya sudah stabil ya tadi mungkin masih loading ya, masih karena ada pengaruhnya juga mungkin karena lemot itu tadi ya penggunaan RAM-nya kurang. Nah ini coba saya mau mengganti nama untuk membuktikan bahwa, apa namanya, Winbox ini atau tampilannya ini adalah router yang ada di sini ya, router satu ini. Nah, tadi kan di sini namanya kan R1 PC1 ya. Sama kayak di sini juga R1 PC1. Jadi ini tuh Win ini ya Windows virtual itu ya. Jadi kita Winbox-nya itu kita buka di situ ya. Nah, ini misalnya kita kecilkan. Nah, gini ya. Jadi kan ini tuh Winbox-nya memang itu ya. Nah, oke. Terus kita coba untuk sistem identity ya, kita ubah identitasnya. Nah, misalnya PC1 DNS3 gitu. Play. Nah, namanya udah ganti ya, nama identitasnya router udah ganti. Kita cek di sini. Coba di enter. Nah, ini ya sudah ganti ya sesuai dengan yang kita ubah. Seperti itu untuk menghubungkan ya, menghubungkan apa namanya router virtual dengan Windows virtual. Nah, misalnya nanti di router satu ini kita ada IP address, kemudian IP address tersebut seperti ini ya kan nyambungnya di Ether 1. Nah, Ether 1 kita jadikan DHCP server dan nanti di PC Windows kliennya ini atau yang terhubung ini bisa mendapatkan IP secara otomatis dari router satu. Begitu juga kalau misalnya di sini ada internet, terus di sini juga nanti bisa mendapatkan internet dari router. Kalau memang apa namanya kita jadikan klien gitu ya. Nah itu jadi sama seperti seakan-akan kita menghubungkan router di laptop gitu ya. Fungsinya sama gitu. Nah, tapi kita ini secara virtual semuanya. Begitu untuk tutorial kali ini. Selamat mencoba.